Bang, ini kita mau ngomongin apa di Padi Suci, Bang? Kita mau ngomongin seorang stand-upers yang kembali lagi di atas panggung. Iya. Dan kemarin salah satu beatnya itu viral banget di mana-mana. Viral banget. Waktu dia bilang gini, Bang. Saya dapat laporan satu penggilingan padi untung tiap panen 2 triliun per bulan. 2 triliun per bulan. Saya dapat laporan ada sebuah penggilingan padi untungnya 2 triliun per bulan. Satu untung 2 triliun per bulan. Gimana lu menanggapi beat tersebut, Bang? Lagi-lagi ini cuman Apa? statement doang. Belum berisi kekocakan-kekocakan. Ya. Tapi buat gue ini tuh contoh baik untuk teman-teman yang mau melakukan stand up comedy, Bang. Iya. Karena stand up comedy nggak semuanya harus sesuai fakta. Bohong juga boleh. Yang penting yakin. Yakin. Lu nih kalau nonton siapa ya? Misal Firza Logika atau kalau zaman dulu Coki Pardede. Iya. Kalau udah ada true story-nya, ini beneran nyata, itu udah pasti bohong. Pokoknya kalau dia mulai dengan saya dapat laporan, udah pasti bohong. Iya. Karena kedetailan yang dicoba hadirkan itu biasanya gampang untuk diketahui kebenarannya. Iya, enggak. Biasanya kayak gini, Bang. Kalau gue kemarin, gue masih inget banget. Nah, itu biasanya tuh ada kebohongan di sana. Karena kalau orang bohong tuh biasanya coba didetailin biar orang percaya sama omongannya. Kayak gue dapat laporan tuh kan biar seakan-akan kejadiannya nyata gitu. Benar. Dan buat lu, Bang, kalau stand up comedy, ini kemarin kita sempat bahas sama Jawin juga sih. Kalau modelnya kayak gini gimana, Bang? Faktanya bohong buat lu gimana? Faktanya bohong ya itu gimana cara meyakinkannya itu. Oke. Soal itu terjadi aja gitu. Sah-sah aja. Sah-sah aja. Sah-sah aja, cuma biasanya kalau faktanya bohong, orang sulit untuk percaya dan kalau orang sulit buat percaya, ketawanya juga susah. Benar. Ini kan bagian dari ini dia kan. Apa? Sebenarnya personanya dia. Oh iya. Dia tuh memang dari awal udah membuat personal brandingnya dia adalah seorang yang sulit untuk dipercaya. Personanya emang yang diambil kayaknya secara idola Firza Logika. Ini dia mengambil persona public enemy. Iya. Dia bukan yang lovable, bukan model edukator kayak Panji. bukan. Public enemy aja udah. Gitu. Jadi emang statementnya tuh seringkali yang unpopular opinion. Benar. Nggak gampang loh itu. Nggak gampang, karena dia melawan arus. Melawan arus perlu keberanian, perlu kekosongan otak. Nggak gitu. Melawan arus tuh susah, Bang. Karena tapi itu kalau di dalam dunia hewan, ikan salmon kan ikan yang disukai orang. Karena atau ikan salmon tuh sering diartikan ikan yang beradaptasi, berjuangnya hebat gitu, Bang. Karena dia itu kalau mau bertelur harus melawan arus. Cuma salmon dimakan beruang. Nggak semua salmon berakhir baik dong. Ada yang jadi santapan beruang juga. Tapi itu dia kayaknya emang secara style komedinya sukanya yang gitu, unpopular opinion. Terus coba dia bangun opininya. Coba dia bantah terus dapat lucunya dari sana. Cuma kadang terlalu unpopular nih, Bang, sampai orang-orang pas ngedenger beatnya, aduh susah banget deh buat dipercaya gitu. Iya. Terus gimana kalau caranya ini jadi beat stand up comedy? Nah, itu dari lu dulu dah. Dari gua dulu. Buat gua kayaknya kalau emang mau, ini kan fakta yang mau coba dibangun adalah sebesar itu ya. Harusnya biar orang akan lebih mudah mencerna hal tersebut, dibuatnya tuh eskalasi, Bang. Nggak tiba-tiba saya dapat laporan penggilingan padi 2 triliun, itu langsung tinggi. Tapi dimulai dari fakta-fakta kecil. Saya dapat laporan kemarin ada penggilingan padi yang akhirnya hidup lagi.
Akhirnya dinamakan penggilingan padi reborn. Wih. Yang Iya. simpel-simpel dulu sampai akhirnya endingnya sesuatu yang lebih besar. Atau dari misalnya itu saya dapat laporan ada penggilingan padi bla 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 apa. Jadi punchline kecil dulu baru fakta gedenya diungkapin. Pas fakta gedenya coba dinaikin orang kayak emang bohong ini gitu. Emang bercanda ini Dia gitu. tuh sebenarnya udah melakukan itu yuk. Apa? Menggiring ke arah situ. Misal Cuman contohnya pun terlalu berlebihan juga. Saya melihat petani sekarang yang udah sering umroh. Udah sering apa gitu. Udah beli mobil. Gitu-gitu. Itu kan udah nggak masuk akal juga tuh contohnya. Iya, harusnya dimulai dari kecil-kecil dulu. Iya. Saya lihat petani zaman saya dulu, petani tuh susah-susah. Makan aja cuma Indomie. Tapi lihat petani zaman sekarang, Indominya pakai telur. Nah, simple dulu, kasih satu dah. Kasih lagi apa? Bisa. Dicicil-cicil sampai akhirnya waktu pas yang gedenya, orang lebih mudah percaya gitu nggak Bang, menurut lo? Jadi ada eskalasinya lah. Ada ya? eskalasi, tapi kita coba eskalasinya apa tuh? Kalau kita pakai setupnya itu, saya dapat laporan ada penggilingan padi yang apa dulu Bang? Kan ini eskalasi paling tingginya yang untung 2 triliun. Sebelum untung 2 triliun enaknya diisinya apa? Atau enggak jangan penggilingan padinya. Oke, yang situasinya dulu bentuk. Oke, bisa. Saya ngelihat petani sekarang tuh sudah mulai tersenyum. Gitu. Saat dikirimin reels sama temennya. Apa gimana? Iya. Saya melihat petani sekarang banyak yang tersenyum. Kebunnya juga gemuk-gemuk. Ini bisa dikarenakan satu penggilingan padi itu gitu. Oke, langsung ke situ juga. Langsung situ aja. Langsung ke 2 triliun. Ya bisa. Atau enggak, saya ngelihat satu penggilingan padi itu untungnya sampai 2 triliun. Saya heran, ini penggilingan padi atau penggalangan dana? Mainnya main pemetaan asumsi bisa. Ke situ. Atau itu bisa dipakai kayak gini Bang, ini modelannya pemetaan asumsi juga. Saya mendengar ada laporan yang bilang penggilingan padi untungnya sampai 2 triliun. Oke. Akhirnya saya bilang ke bawahan saya, ayo kita ke sana. Pas sudah sampai sana, saya kebangun. Ternyata itu cuma mimpi. Nah, kan jokesnya tuh bisa dibuat sereceh itu aja. Iya, benar. Dan kalau emang mau dilanjutin bisa lagi kayak, enggak. Beneran saya sampai sana. Iya. Tapi penggilingannya apa gitu. Penggilingan padi sih. Iya. Cuman depannya, belakangnya penggilingan. Gak usah disebut. Atau gini, Yud. Apa? Penggilingan padi, tapi padinya padi perjuangan. Ya. Cuma orang di internet lucu-lucu banget Bang. Gua kan bikin konten itu ya. Komentarnya lucu Bang. Apa? Ada yang bilang gini, itu penggilingan padi 2 triliun. Kan banyak yang membantah bit ini kan. Iya. Tapi ada yang kayak, enggak ini masuk di akal. Masuk akal. Karena itu penggilingan padi, untungnya 2 triliun saat dia jual padinya, sekaligus sama sawahnya, sama pabriknya, sama jiwa orangnya. Jadi dijual seluruh Semua tubuh. buahnya ya? Iya, bisa. Bisa. Lucu banget. Atau gini, Yud. Apa? Saya dapat laporan bahwa satu penggilingan padi itu untungnya 2 triliun. Oke. Satu penggilingan padi tuh 2 triliun. Maka dari itu mulai besok kita bikin penggilingan padi. Hapus Kopdes. Hancurkan Kopdes. 2 triliun untungnya. 2 triliun, tapi ngapain bikin Kopdes? Gue udah sempat ngitung tuh Bang. Kan gue bikin konten hitung-hitungan kan. Jadi Agrinas itu kan dia mengelola lahan 1,7 juta hektar. Untungnya dalam setahun cuma 27,9 miliar. Artinya sebulan cuma 2 miliar. Itu yang lahan tuh ya? Yang lahannya 1,7 juta hektar. Untungnya cuma 27,9 miliar. Oke. Artinya sebulan cuma 2 miliar 325 juta. Oke. Kalau Agrinas pengen dapat untung 2 triliun per bulan, artinya lahan yang harus dipunya sama Agrinas itu 1 miliar. Nih ada masih ini Bang. Lahan yang harus dipunya sama Agrinas biar bisa untung 2 triliun per bulan itu
1.462.374.000 hektar. Buset. 1 miliar hektar, Bang. Lu tahu itu semana gak? Semana tuh? Itu Pulau Jawa dikali 114. Jadi ada 114 kali Pulau Jawa, Bang. Baru Iya. bisa untung segitu. Iya. Makanya Yud, terus apa lagi? Itu kalau 114 Pulau Jawa, Bang, ada Ya 114 Jokowi, Bang. Makanya itu gua rasa laporannya sebenarnya kan ditulis ya itu yang kalau kata komen-komen 2T kan. T-nya bukan triliun. Apa? 2 ton masih bisa. 2 truk. Ya kan? Tapi sebenarnya katanya untung, Bang. Jadi kalau untung tuh Iya. biasanya sama Bener ya. atau untung 2 Teddy gitu. 2 T juga atau apa? Atau 2T tuh Tika Tiwi. Itu. Aku tahu maksudmu, aku tahu maumu. Aku ingin jawaban. Bener ya, 2 T itu ya. Iya, Tika Tiwi. Kenapa orang mikirnya ton atau triliun? Nah, makanya tuh di komenan itu pun dibilang harusnya kan T itu kan ton atau enggak jumlah lah. Dia tuh ngebahasnya untung, bener. Untuk, dan masalahnya kalau itu salah baca, Bang, biasanya di kalimat keduanya dibenerin. Tapi Pak Presiden yang juga stand upers ini, dia tuh ngomongnya gini, Bang. 1 penggilingan padi untung 2 triliun. Iya. 2 triliun. Jadi ditekenin. Emang pengen banget orang percaya gitu. Jadi kalau ini salah baca nggak mungkin, Nggak Bang. mungkin. Itu. Iya. Kalau lu ada pendapat lain nggak, Bang, Apa? terkait si stand upers ini di beat tersebut, Bang? Ya iya, maksudnya dia tuh lagi berusaha. Ini kan keras banget nih kayaknya nih. Ini kita lihat track recordnya dulu, Yud. Dia kan emang dari awal kan emang bercita-cita ingin, apalagi dia mantan ketua HTI, Yud. Apaan tuh? Himpunan Tani Indonesia. Oh, gue bilang Hibnus Tahrir. Itu Hibnus Tahrir. Hibzus Tani apa sih ya gitu lah. Itu pokoknya. Iya. HTI, oke. Dia mantan Himpunan anggota Tani Indonesia. Tani Indonesia. Jadi sebenarnya secara background dia harusnya mengerti. Harusnya mengerti. Oke. Nah, makanya untuk melegitimasikan pencapaian dia, dibikinlah seolah-olah ini sebuah pencapaian. Oke. Jadi tuh nggak tahu gimana hitung-hitungannya sampai buat bis ini. ya. Sebenarnya mungkin dia tuh sedang menganalogikan sesuatu. Mungkin 2T itu bukan secara harfiah mungkin, Yud. Oke. Mungkin keuntungan aja gitu, mungkin ya. Apa? Apa? Kalau maksudnya nggak secara harfiah, tapi keuntungan maksudnya gimana? Ya udah untung aja gitu. 2T itu berlebihannya aja. Oh, hiperbolanya aja gitu. Iya. Jadi dengan kata lain dia bilang, sekarang tuh saya udah berhasil mensejahterakan petani, membikin petani tuh harganya tuh naik gitu-gitu. Oke. Karena di awal pidatonya dia bilang ada penggilingan padi itu yang curang katanya. Ya. Kalau curang nanti bakal diserahin ke Kopdes. Oh, gue kira kalau curang bakal diambil sama Kopdes. Terus? Bakal curang lagi tuh mah. Cuma buat gue ini sih, Bang, beat ini tuh takutnya menimbulkan perdebatan di masyarakat. Pasti. Karena ini, Bang, situasi masyarakat sekarang itu kan lagi pada panas banget nih, Bang. Iya. Di mana-mana kalau teman-teman nonton berita juga kayak ada yang bentrok antar masyarakat. Wah, atau masyarakat sama yang Orang Timur versus Jakarta Timur ya itu, terus ada yang di Bali, yang dibakar. terus ada yang masyarakat sama ya orientasi anggota. seksualnya Oh, iya. nggak berbeda lah. sweeping. Kan lagi pada marah. Nah, takutnya dengan beat ini orang-orang juga pada marah. Si petani-petani kayak, siapa tuh yang punya penggilingan 2 triliun? Dicari, Bang. Gimana loh? Pertanian bisa pecah ini, Bang. Iya. Saling mencurigakan. Benar. jadinya. Karena mungkin itu kan di daerah tertentu kan, nggak mewakili seluruh. Iya. Akhirnya seluruh petani cuman dapat sebulan cuman 17.000.
Ini gondok. Gondok, gimana bisa nih? Iya. Wah, kayaknya terjadi manipulasi deh. Bener. Atau enggak, bener, kita bikin strategi gimana caranya menculik yang bikin penggilingan padi itu. Nah, itu misal nih, kan penggilingan padi itu ada bosnya. Tapi kan dia punya pekerja-pekerja yang Iya. bekerja di sawah kan. Betul. Bayangin, yang kerja di sawah kayak anjing 2 triliun gue cuma dibayar 50.000. Langsung mogok Iya. habis itu. Wah, bener. Akan terjadi kayak gitu, Bang. Konflik internal. Iya, karena lagi pada panas-panasnya nih, Bang. Benar. Jadi benar. akan ada menimbulkan kecurigaan, bos mana nih yang dapat 2 triliun ini? Capek-capek gue cuma siang hari panas-panasan. Kok gue cuma dapat segini sedangkan si bos dapatnya 2 triliun gitu. Lagian kalau penggilingan padi untungnya 2 triliun, nggak akan ada lagi orang yang mau main Facebook. Orang-orang desa ya. Ini orang desa lagi ngupload konten deg 2 triliun. Ngapain joget-joget di depan kamera? Mendingan giling padi 2 triliun. Ngapain gue drama-drama keluarga? Iyalah, Iya. bener. Dan itu banyak yang bilang kayak kalau 2 triliun tuh kan lebih gede dibanding tambang, Iya, penggilingan emas aja nggak sampai segitu loh. sawit itu juga gitu. Iya, ngapain Gimana? pakai lahan sawit kan dari hutan kan, Heeh, dibabat. babat. Ngapain kalau 2 triliun cuma dikeruk doang, mendingan dibikin sawah. Iya, kalau semua sawit diganti sawah padi gitu, untungnya 2 triliun. Dan Bener. artinya kita berlimpah padi, Bang. Berlimpah padi. Kita di jalanan macet gara-gara gue mau jalan, anjing beras semua lagi. minggir. Semua tempat jadi beras. Gue mau sekolah. Jalan ada Iya. tanaman padi. Akhirnya semua jalan penuh dengan ayam. Tok. Kata ayam, oh ini surga. Surga. Benar itu. Itu dia. Jadi banyak inilah ya, banyak efek mudorotnya dengan Iya, dia dalam begitu. gue walaupun secara stand up buat gue stand up yang pakai fakta yang belum tentu kebenarannya nggak apa-apa. Cuma untuk yang ini karena situasinya lagi kurang mendukung, takutnya itu nimbulin konflik di masyarakat bawah. Timbul kengirian, Iya. kedengkian. Iya, dan nggak ada semangat kerjanya kayak aduh. Iya. Udah untung 2 triliun aja gue masih begini-gini aja. Iya. Gimana untungnya turun Bener. gitu kan. Gimana kalau nelayan lah? Nelayan ngiri kan? Iya. Ya ampun, dia nggak perlu jauh-jauh berlaut, Kagak ngelawan ombak. nggak ngelawan ombak, nggak kena badai, Iya. bisa 2 triliun. Wah, ini tuh pantai jadiin sawah. Jadi Simpel aja. semua orang jadi petani, semua orang jadi harvest moon. Iya. Ya. Tapi harusnya kalau dia memang menyatakan itu sebuah kebenaran, Oke. bisa tuh ditutupnya dengan hal lain juga. Oke, gimana misalnya? Saya dapat laporan kalau satu penggilingan padi itu dapat 2 triliun. Satu penggilingan padi sebulan 2 triliun. Bla 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 bla. Oke, saudara-saudara, demikianlah mengarang bebas hari ini. Saya contohkan buat teman-teman yang masih kelas 3 SD, 4 SD kalau diminta sama guru bahasa Indonesia tugas mengarang. Iya. Ini contohnya. Ini contoh yang baik. Harus ada itunya sih. Ya bisa sih. Jadi seenggaknya tetap ada pelajaran yang dikasihnya. Pelajaran yang dikasih. Jadi kalau orang mau yang tadinya berdebat, oh pelajaran mengarang, Bener. gitu bisa. Dan itu aja teman-teman Padi Suci kali ini. Ingat kita ada webinar di tanggal 14 Agustus 14 atau 15? 15 Agustus. 15 Agustus 2026. Tiketnya 179.000, linknya ada di deskripsi video. Dan kalau lu memang tertarik sama dunia stand up comedy, mau belajar nulis materi, ikutan webinarnya. Bahkan bukan cuma untuk stand up comedian, Bang. Betul. Yang non stand up comedian keuntungannya ikut apa, Bang? Ini dia bisa kalau seorang marketing, dia bisa meng-ice breaking dulu pelanggannya. Benar. Biar terlihat tampil lebih pede. Betul. Karena nggak bisa dipungkiri, lucu itu Yud, senjata untuk mencairkan suasana. Ah, itu dia. Itu dia. Jadi kalau lu ketemu klien, pas lu kan biasa itu, klien itu pas kita buka laptop langsung deg-degan. Padahal lu gini,
untung ada Sule. Kaget kan tiba-tiba lu setelin untung ada Sule. Itu. Jadi lu tahu Iya, cara ngelucu yang Bermanfaat. Terstruktur. Itu. Dan kalau lu anak tongkrongan Wah, yang ini. pengen dipuja-puja di tongkrongan bisa Benar. juga. Lu jadi salah satu calon terkuat pemimpin tongkrongan itu. Iya. Lu akan dibilang kalau nggak ada lu nggak rame. Nah, itu dia. Kalau nggak ada lu nggak usah nongkrong deh gitu. Bener. Jadi ingat teman-teman ikutan webinar Pandit Suci 15 Agustus 2026 jam 10 pagi. Linknya di deskripsi video. Dadah.